Nah, jadi di sini eh, aku sama teman-teman Mbak Mas dari angkatan 7473 mau presentasiin tentang teknik sipil. Sebelumnya, sebelumnya ini ada dari Mbak Anin, Patmanaba 73, Pak D dari Patmanaba 74, Mbak Salma dari Patmanaba 73. Terus ada juga dari Dita 75, sama tadi ada Mas Inu ya dari Patmanaba 74. Terus, nah ini di sini kita punya video untuk DTSL sendiri. Ada Via juga ya. Oh iya, ada Mbak Via dari Ya, Mbak Via. Ada Iyo juga. Ya, suaranya. Soalnya belum masuk. Ini pas share screen masuk, di ya. tahunnya di ini. Belum. Diulang share screen-nya aja. Di didampingin kok. ini di off share screen, off dulu, terus nanti kamu share screen kan di pojok kiri apa ya? Ada centang. Ada centang share sound. Alia jangan grogi. Gak usah deg-degan ya. Mesti kamu keringetan sekarang. Udah kan dingin coy itu. Di ini ya, di mana sih? Kamu stop. Stop lagi. Stop. Nah, terus pas di share, kamu klik share screen yang hijau itu, terus kan ada milih tuh mau window mana, mau app yang mana, terus di pojok kiri ada share sound nggak? Nah, ya, itu cakep. Nah, pinter Alia. Sarjana teknis. Malu sih. Ilmu baru ya. Ilmu baru tahu ya. Nih. Udah kan ya, udah masuk. Nah, itu ya. Udah. Anda menyaksikan Kesatria News bersama saya, Eva Gayoris. Permasalahan infrastruktur yang ada di Indonesia nantinya akan dipecahkan oleh para kesatria muda yang masuk ke jurusan ini. Jurusan yang berkiblat kepada sektor pembangunan, perencanaan hingga pemeliharaan infrastruktur yang akan diliput langsung oleh Saudara Awan dan Saudari Cahyani dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada melaporkan. Baik, terima kasih Eva dari studio. Kali ini kita sedang berada di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Departemen ini adalah salah satu departemen yang hanya memiliki satu program studi, yaitu program studi teknik sipil dan merupakan yang tertua di Universitas Gadjah Mada. Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan mempunyai 4 kelompok bidang keahlian: struktur, hidrolika, geoteknik, transportasi, dan lingkungan. Dan departemen ini mempunyai guru besar terbaik di Universitas Gadjah Mada. Makan sate pakai lada, makanya 7 tusuk. Ayo kesatria muda, kita masuk! DTSL terletak di sebelah barat laut Tugu Teknik dan memiliki lahan terluas di Fakultas Teknik, yaitu hampir 1/4 dari luas lahan. Mempunyai perpustakaan yang nyaman dengan konsep coworking dan terdapat koleksi buku berjumlah 23.402 eksemplar, kantin yang dibilang paling enak seteknik, serta sekretariat mahasiswa pertama di Indonesia yang dibangun dengan metode precast. Dengan 5 kelompok bidang keahlian, DTSL menyediakan berbagai macam laboratorium untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan akademik seperti praktikum dan pengerjaan skripsi. Mahasiswa teknik sipil disiapkan agar mampu memberikan solusi dari berbagai masalah infrastruktur dan lingkungan melalui praktikum yang telah diatur sesuai kurikulum. Selain kegiatan akademik, laboratorium DTSL juga bekerja sama dengan pemerintah dan melayani pengujian struktur suatu bangunan, jalan, dan jembatan dari suatu instansi. Selama praktikum, dibutuhkan tenaga teknisi yang bertugas untuk menyiapkan dan meyakinkan bahwa alat-alat dalam kondisi baik dan siap untuk dilakukan praktikum. Setelah praktikum selesai, teknisi harus mengembalikan alat dengan kondisi yang baik.
Nah, jadi itu tadi ya teman-teman. Selanjutnya soalnya kayak yang BSO gitu-gitunya. Jadi kita skip aja ya. Kok nggak mau? Bentar. Stop share aja deh. Share. Jangan. Udah. Semangat Alia. Keren. Ini boleh dilanjut Mbak Anin, Mbak sama Pak D, sama yang lainnya. Aku teman-teman ngelengkapin ya. Boleh. BTW, pasti kalau teman-teman masih SMA gitu kan nanyanya tuh sipil terutama gitu ya. Mempelajarinya tuh apa sih, makul apa yang harus dikuasain sih, makul apa yang harus bisa gitu kan kurang lebihnya. Nah nanti next slide nih kita bakalan share juga makul-makul mata kuliah di sipil itu apa aja, tapi all in all kalau teman-teman SMA nih mungkin nanti kalau masuk sipil itu banyak belajar tentang fisika sama matematika dan nanti juga akan belajar sedikit kimia kalau teman-teman mengambil peminatan lingkungan gitu. Nah, yang lain nih Salma, Rian, dan yang lainnya mau nambahin? Mungkin aku nambahin dulu deh baru Pak D dan kawan-kawan. Benar sih kayak mostly belajarnya itu lebih ke fisika, terus habis itu matematika kayak gitu. Tapi itu tuh matkul yang awal-awal gitu, matkul dasar sebenarnya yang bikin kita yang menunjang aja untuk matkul-matkul yang nanti benar-benar masuk ke teknik sipil ya gitu. Tapi jangan takut terus kalian kayak ya ampun kalau aku nggak bisa ngitung, kalau aku nggak bisa ini, terus kalian nggak pengen masuk sipil karena sipil tuh seluas itu. Kita juga ada peminatan yang juga lebih ke kayak masalah kayak kebijakan teoritis gitu tuh juga ada gitu. Nggak semua itu harus basisnya tuh hitungan kok. Jadi kayak don't worry gitu sih kira-kira. Mungkin yang lain. Mungkin nambahin nih, mungkin kalau dari tadi PWK gitu, terus arsi ya. Nah mungkin kayak gambarnya yang artsy yang berseni, mungkin yang aneh-aneh gitu. Nah mungkin kalau kita lebih ke gambar struktural sih, itu kayak ya mungkin gambar yang lebih struktural mungkin nanti bisa dicek, bisa dilihat jadi kayak lebih kotak-kotak, mungkin lebih bentuk-bentuk yang umum ya nggak sih Mbak, mungkin daripada yang artsy atau PWK mungkin ya lebih banyak 2D-nya juga mungkin dari kita gitu sih. Jadi mungkin terus mungkin kita juga ada banyak banget software yang harus yang ternyata kita harus pelajari gitu dari mulai AutoCAD dari semester 1, mungkin analisis struktur ada SAP gitu, tapi nanti bisa dipelajari gitu teman-teman gitu. Mungkin menyinggung dikit dari yang tadi ya tentang gambar. Kalau teman-teman arsi, BTW cross check ya kalau misalnya teman-teman, kalau aku salah menyampaikan. Tadi benar banyak yang 2D dan mostly kita gambar pakai penggaris. Jadi ya udah sih aku juga nggak bisa gambar tapi aku survive gitu. Iya bener, mungkin bedanya banget sama ASI, sama PWK. Tadi situ emang kita harus ada kayak kesan orang-orang yang lebih kayak berseni dan lebih ngerti gitulah masalah style gambar dan lain-lain. Tapi kalau di sipil tuh kita sama sekali nggak ada tuntutan untuk itu dan memang kita justru mau belajar gitu. Aku juga background-nya bukan orang yang pintar gambar, tapi juga akhirnya belajar gitu. Banyak ngitungnya kuliahnya gitu, mungkin bedanya ya sama. Iya, betul. Oke, mungkin next kali ya buat gambaran mata kuliahnya tuh apa aja. Minta tolong ya Alia. Nah, banyak teman-teman mata kuliahnya ini sebenarnya kita cuma nge-screen capture dari website resmi DTSL. Nanti teman-teman kalau misalnya mau ninjau lebih lanjut, pengen tahu detailnya per mata kuliah itu kayak apa, bisa langsung kunjungin tsipil.ugm.ac.id. Tapi kurang lebihnya ini mata kuliahnya. Jadi memang tadi sama kayak yang disampaikan Salma, untuk matematika kayak kalkulus atau fisika kayak gitu itu kita banyaknya tuh sampai semester 3, tapi habis itu memang nggak terfokus pada fisika dan matematika atau kimia aja gitu. Kalau mau nambahin? Tuh bener kata Dita, jangan takut nggak bisa fisika. Tuh, aku juga nggak bisa kok. Nggak bisa. Tenang aja. Itu mungkin kalau teman-teman lihat kok
kayaknya semakin semester kok banyak banget mata kuliahnya. Nah, itu tuh nggak semua tuh sebenarnya wajib. Jadi kalau teman-teman lihat kayak yang, masih semester 1 ini kan pelajaran-pelajaran dasar kayak ada Pancasila, PKN itu semuanya dapat dan biasanya anak sipil tuh benci banget sama 2 matkul itu. Terus ya fisika, kimia, kalkulus, terus bahkan kita juga dapat dikit-dikit lah tentang algoritma sama pemrograman. Nah, itu gambar teknik tuh kita diajarin kayak gambar secara teknis gitu-gitu. Terus mungkin, eee, yang masih tahun kedua ini tuh juga masih matkul wajib kayak gitu. Tapi kalau dilihat di tahun ketiga itu tahun keempat gitu kan banyak banget ya kelihatannya itu tuh ada yang memang diambil, secara pilihan. Jadi nggak wajib untuk diambil, tapi nanti kan kita akan dibagi ke peminatan gitu, nanti juga akan dibahas. Jadi teman-teman boleh mau ngambil lebih seneng pelajaran yang kayak gimana tuh, teman-teman bebas gitu untuk memilih. Betul. Ya gitu sih teman-teman, kurang lebihnya kita nggak banyak gambarnya, tapi emang banyak hitungannya. Ya nggak hitungan juga, ya hitungan banyak, nggak cuman hitungan lah kayak gitu. Iya tuh, Nanti bahkan kalau ada teman-teman mau kewirausahaan detail, kok. Salma suaranya kok nggak masuk, Sal? Oh, sorry. Masuk Guys. kok. Oh, maaf. Maaf. Mungkin lanjut, ada teman-teman yang mau nambahin lagi. Via. Oh, mungkin aku mau nambahin buat teman-teman yang belum tahu, di sini tuh keren-keren banget loh. Yang di sipil yang sekarang teman-teman hadepin, maksudnya kayak ada Salma sama Anin. Anin tuh ketua KM TS-nya, terus Salma juga ketua BSO di Klab. Jadi teman-teman kalau misalnya tanya-tanya langsung tuh bisa ke mereka yang keren banget, kayak langsung ke akarnya gitu loh. Terus Iya habis itu juga teman-teman keren, bohong ya. enggak. Terus habis itu teman-teman mungkin di semakin semester semakin pasti maksudnya kayak ketika teman-teman masuk sipil dan karena jangka panjang, maksudnya karena kerjaannya gitu, mungkin di sela-sela kuliah tuh teman-teman bakal mikir apa aku salah jurusan ya, karena ternyata beban yang di sipil itu lebih berat dari yang seharusnya gitu, yang dibayangkan teman-teman kayak ini tuh berat banget gitu. Cuman harus dilewatin aja, karena kalau teman-teman tahu di sipil tuh katanya terkenal dengan kesulitannya gitu, dan sampai sekarang aku masih merasakan sih kalau kita tuh nggak sendirian gitu loh di sipil, kita kerjanya tuh bareng-bareng, dan kalau ada masalah tuh bareng-bareng. Dan ketika aku sharing-sharing sama angkatan yang 2009, 2000, pokoknya yang atas-atas, mereka tuh sangat-sangat menyanjung kekompakan dari satu angkatan mereka, sehingga mereka tuh kayak nggak ada tuh yang ngerasa terkucilkan gitu, atau misalnya kayak kerjaannya tuh nggak seprestis orang-orang, tapi mereka tuh saling support satu sama lain gitu loh guys, nggak ada yang kayak menjatuhkan satu sama lain. Jadi kayak kalau teman-teman masuk sipil tuh aku bisa jamin aman di sosialnya sih, kayak teman-teman nggak harus menambah beban untuk kayak mikir pergaulannya, terus kayak mikir harus menyamakan, ya kalau lihat di universitas yang lain gitu mungkin kayak harus menyamakan standar barang-barangnya gitu-gitu tuh nggak ada sama sekali, dan kita kerjanya bareng-bareng gitu. Itu sih mungkin dari aku. Lanjut dulu kayaknya, lanjut dulu deh habis ini. Oke. Ya itu ya teman-teman tadi buat yang mata kuliahnya. Nanti kalau mau kepoin lebih lanjut buat detail-detailnya setiap mata kuliah tuh misalnya mempelajari apa, langsung go to website-nya aja. Nah terus yang selanjutnya nih, kan tadi kita udah ngomongin mata kuliah apa aja yang dipelajarin di teknik sipil kayak gitu. Nah di teknik sipil ini sendiri tuh kita ada 5 peminatan teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekalian belum tahu, biasanya kalau misalnya masuk kuliah, masuk jurusan tertentu itu pasti ada konsentrasinya lagi, kita mau lebih fokus ke arah mana kayak gitu. Nah kalau di sipil ini, di sipil UGM ya, mungkin ini akan berbeda di universitas yang lain, tapi kalau untuk di UGM ini kita ada 5 konsentrasi. Yang pertama itu ada hidro tuh biasanya kayak bangunan air gitu, transportasi, terus ada teknik lingkungan, ada struktur, dan juga ada geoteknik. Mungkin untuk detailnya yang struktur bisa jelasin sama Salma. Jadi itu
Mungkin aku jelasin dikit tentang struktur aja ya. Jadi kalau teman-teman bayangin struktur tuh bukan hanya kayak gedung, rumah gitu-gitu, tapi kita tuh juga ada fokus ke jembatannya. Eee, Sebenarnya mungkin kalau teman-teman, pertama kali masuk sipil pasti ngertinya sipil tuh cuma struktur, padahal sebenarnya sipil tuh, banyak banget selain selain struktur gitu. Tapi yang jelas dasar-dasar ilmunya sipil menurut aku tuh memang banyak di strukturnya. Jadi kita lebih kayak mengkaji tentang aduh gimana ya jelasinnya, intinya kalau misalnya tentang, bangunan-bangunan gedung, terus habis itu, jembatan, terus material-material kayak kayu, bambu, beton, baja, gitu-gitu kita tuh kalau misalnya teman-teman senang dengan hal itu tuh lebih baik cocok gitu masuk ke struktur, karena mostly pembangunan di Indonesia juga pasti butuh dong orang-orang struktur, kayak gitu. Dekor guys, kalian dekor kan membangun ini kan, wah, Nah, kalian bahaya pasti udah Reng gitu kan. berpengalaman kan dengan bambu, aku yakin kalian kalau dekor kan pasti pakai Heeh. bambu toh. Nah, di Nah, sipil nanti kalian tahu tuh. karena kan desainnya pakai biasanya gambar gitu kan di ini gitu kita pakai 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 AutoCAD gitu gambarnya gitu pakai program terus ngitung-ngitungnya gitu. Beli beli bambu Reng segini berapa sih nanti potong berapa metodenya gimana gitu. Dia gitu semuanya lebih advance nanti. Iya, jadi kalian anak dekor tuh udah nyicil loh. Jadi ini Jadi sipil kan sarjana. iya udah insinyur, udah nyicil. Lanjut mungkin transport Anin bisa ngejelasin. Ya, tadi kan Salma udah jelasin struktur ya teman-teman. Bener yang tadi Salma bilang, kalau teman-teman kebayang teknik sipil tuh pasti yang muncul duluan tuh struktur bangunan-bangunan gitu. Tapi sipil ini juga ngomongin masalah transport. Transport itu seperti apa? Misalnya teman-teman nih lewat jalan kan kerjaannya sipil, atau misalnya teman-teman ke Jakarta ada LRT, ada MRT, ada bus, itu juga sistem transportasinya itu juga masuk nih di sipil bagian konsentrasi transportasi, atau kalau teman-teman ke bandara, ke stasiun, dari bangunannya itu sendiri, sistemnya, dan istilahnya ketentuan-ketentuan khusus kayak misalnya rel atau runway untuk pesawat, itu juga kerjaannya sipil bagian transportasi gitu. Terus ini karena nggak ada yang geotek dan lingkungan, jadi mungkin Via jadi apa sekalian nih? ya nanti. Iya, jadinya menkon struktur. Iya, aku maksudnya jadi teman-teman kalau misalnya suka ngitung-ngitung duit, sipil juga ada, yaitu menkon. Kalau manajemen konstruksinya di sipil sendiri tuh, di sipil UGM terutama, itu tuh emang maksudnya tuh ke struktur. Cuman kalau secara keseluruhan, kalau misalnya teman-teman ngambil S2 manajemen konstruksi, itu tuh mencakup semuanya tuh loh guys, kayak ada hidro juga harus ada manajemen konstruksinya, transport juga harus ada manajemen konstruksinya, jadi lebih ke ngerencanain, memelihara sama kayak dokumen-dokumennya kayak gitu loh teman-teman, gitu sih. Gitu. Iya. Udah. Lanjut nih. Nah, terus betul ya, belum ya? ya. Ini ya teman-teman, maaf kalau ada suara tutuk-tutuk. Ini ada hidro juga. Hidro itu kalau teman-teman tahu kayak bendungan, sungai, saluran irigasi itu juga diurusin sipil, masuknya nanti ke konsentrasi hidro. Atau kalau geoteknik itu Nin bentar, pelabuhan, terus bangunan lepas pantai itu juga masuk hidro. Jadi pemecah ombak. Nah, benar. Jadi kayak misalnya teman-teman tahu jetty di pantai, plato offshore, bangunan offshore gitu, misalnya kilang minyak, itu juga nanti masuknya bisa ke hidro. Terus kalau geoteknik ya, singkat aja, geoteknik itu konstruksi yang berkaitan dengan tanah. Jadi misalnya teman-teman tahu apapun itu infrastrukturnya, mau bangunan, mau jalan, itu kan pasti ada pondasinya. Nah, itu pondasi urusan tanah, perbaikan tanah. Jadi misalnya tanahnya sebelumnya nggak rata, terus mau diratain gitu. Itu masuk nanti ada peminatan juga namanya geoteknik. Nah, geoteknik ini juga bisa buat teman-teman yang pengen kerja di oil and gas, karena nanti ngomonginnya tanah dan drilling, kayak gitu deh teman-teman. Terus sama ada teknik lingkungan. Teknik lingkungan itu sanitasi, gitu. Kurang lebihnya gitu. Oke, iya. Oh, Nin, bentar aku mau mengkonklusikan dikit aja, kayak intinya kalau misalnya teman-teman menyadari karena kita tuh luas banget yang dipelajari, intinya kita tuh bermanfaat mau dimanapun. Kayak teman-teman keluar rumah butuh jalan, teman-teman mau kemana
bahkan semua bangunan itu kan berada di atas tanah juga butuh ilmu geotek. Teman-teman tinggal di rumah, butuh bangun rumah. Teman-teman, ya pokoknya kita semua ibaratnya kita tuh kalau misalnya nggak ada teknik sipil, orang nggak bisa hidup deh gitu deh. Sebenarnya kita bermanfaat banget. Jadi prospek kerja kita luas banget gitu. Nah, Bisa itu Mas Uut. dilanjutin sama Salma juga, Kak. Sebenarnya nama teknik sipil itu kenapa namanya teknik sipil? Karena apa yang kita bangun itu bermanfaat untuk masyarakat sipil, untuk masyarakat luas. Jadi sebenarnya itu kenapa jurusannya itu namanya teknik sipil begitu, teman-teman. Wah, mungkin ini aku jelasin dikit ya ini. Ini sebenarnya prospek kerja teknik sipil tuh luas banget. Tapi ini kayak kira-kira aja dan kita ngelihat dari kebanyakan kontraktor yang di BUMN kayak Waskita, PP, Wika, Adikarya, tapi juga teman-teman bisa jadi bisnismen sendiri, punya perusahaan kontraktor sendiri itu juga bisa. Terus bisa jadi PNS juga, kita tuh nggak hanya di PUPR sama Bappenas, tapi juga bisa di Kemenhub, kayak gitu. Terus habis itu juga bisa di konsultan, ini kebanyakan emang yang aku tulisnya ada konsultan Belanda kayak Wittevenbos, terus Royal Haskoning, emang biasanya kayak orang-orang yang tanah terus hidro gitu biasanya lari ke sana. Terus juga ada konsultan Indonesia kayak Wiratman atau kayak konsultan bisnis kayak McKinsey itu juga bahkan kita tuh tetap dibutuhin di kayak gitu. Terus mungkin yang lain nggak ahli jadi dosen di UGM, terus kerja di Persero kayak KAI, ITDC tadi, terus juga bisa di ITDP. Terus kalau mau di oil and gas kayak di Pertamina pokoknya banyak lah dan kayak beberapa alumni kita juga ada yang di The World Bank, terus kita juga bisa kerja di UNDP sebagai konsultan juga kayak gitu. Mungkin nambahin dikit ya Salma, teman-teman sipil yang tertarik untuk kayak misalnya pengen sipil dan pengen kerja di bank, misalnya Bank Indonesia atau segala macam bank atau kementerian manapun sih, Kemenq dan lain-lain tuh pasti butuh karena istilahnya semua perusahaan, semua lembaga itu kan punya bangunan, punya aset infrastruktur gitu kan. Nah, untuk pengelolaan aset itu tuh juga butuh orang sipil. Jadi all in all sebenarnya kita tuh bisa kerja di mana-mana, like literally bisa kerja di mana-mana gitu. FMCG juga bisa, belum ditambahin tapi pokoknya betul kita tenang, kita bermanfaat. Betul. Lanjut ya. Nah, terus ini masuk ke selanjutnya, salah satu benefit juga, ini kita ngomongin sipil UGM ya teman-teman, tapi aku yakin pasti sipil ataupun jurusan apapun di univ manapun tuh pasti punya banyak sekali lahan untuk teman-teman belajar, berkembang, dan lain. Nah, salah satu benefit yang kita punya, yang sipil UGM punya itu adalah kita punya banyak banget organisasi kemahasiswaan. Nih kalau teman-teman lihat, ini semua organisasi di sebanyak Gaban ini tuh ada di satu jurusan kita, ada di teknik sipil. Jadi teman-teman mau tertarik jurnalistik nih, kayak yang di background-nya Salma sama Pak D, itu bisa banget belajar di Klaperon. Terus kita juga punya badan penerbitan buku, tentu aja kita punya himpunan, karena pasti setiap jurusan punya himpunan. Buat yang suka international exposure atau istilahnya pengalaman-pengalaman internasional, kita punya CFIA. Buat yang suka mapala-mapala, kita punya Pala Sigma. Pokoknya kita lengkap banget, teman-teman. Itu juga salah satu benefit. Mungkin teman-teman kalau mau nambahin yang lain. Aman. Oke. Terus berarti next aja, ya. Nah. Mungkin dari Alia dulu kali yang 20 suka dukanya. Alia, kamu masih di mute. Oh ya. Maaf, Mbak. Ini mungkin kalau dari 20 kan karena masih online ya, jadi belum terlalu terasa gitu ya belajar. Terus nanti misalnya ada event-event gitu juga baru nge-Zoom. Kayak gitu-gitu aja sih. Mungkin yang offline Mbak Mas lebih ini. Pak De Wisnu dulu kali, jadi kayak urut gitu tingkatannya. Yang tua soalnya dukanya paling banyak. Bener. Wisnu banyak sambatnya pasti. Ya, Wisnu tuh kan suka banget kan, kalau Wisnu kan suka belajar. Enggak, aku sukanya kena masalah, jadi pasti kena masalah. Terutama akademik. Apa ya kalau dukanya ya sebenarnya
ini suka sama duka tergantung balik ke orangnya lagi ya, mau menanggapinya seperti apa gitu loh. Dan memang kalau memang tugas di kita itu sangat banyak dan praktikumnya juga sangat banyak. Ada yang namanya tugas besar itu di luar kelas kuliah ya, maksudnya kita harus berkelompok dan mengerjakan tugas itu juga sangat banyak kerjaannya gitu. Nah itu juga tergantung teman-teman juga sih, kalian bisa mendapat suka dan mendapat duka balik lagi, tapi memang dukanya sangat menyita waktu, jadi teman-teman agak kesulitan apa ya. Kalau dari aku pribadi sih, aku akan kesulitan untuk bisa berorganisasi di luar gitu loh. Ya mungkin karena aku orangnya juga malas juga ya untuk berorganisasi di luar gitu. Tapi itu sih jadinya memang memakan waktu gitu. Sama udah sih, kalau dari aku sendiri cuma masalah waktu sih sebenarnya yang agak menyiksa. Kalau sukanya ya banyak temen itu jelas dan bisa lebih paham gitu loh, paham tujuannya kenapa kita masuk sipil dan dapat gambaran. Oke, iya maaf Satria, ganti. Oke, gini Mbak Mas, teman-teman kayaknya waktunya udah mau habis juga. Jadi Saya kasih konklusi dikit nggak? Oh ya nggak apa Mbak. Konklusi suka duka mungkin sekalian merangkum ya. Jadi sebenarnya tadi udah disampaikan juga, sukanya itu banyak teman-teman, jejaring alumni kita itu kuat banget, jadi pasti teman-teman untuk sharing, untuk ngembangin diri, bahkan even untuk kerja, itu sangat-sangat dipermudah gitu. Terus untuk teman-temannya sendiri, sama yang tadi udah dibilangin juga, kita solid itu, maksudnya itu sangat-sangat cukup membantu gitu untuk kehidupan kampus, untuk kita saat kita kesulitan untuk ngerjain tugas kayak gitu. Terus selain itu juga dosen-dosen kita itu well banget, yang benar-benar well banget, karena kita itu jurusan di UGM yang punya paling banyak profesor. Jadi jurusan dengan profesor terbanyak itu ada di Teknik Sipil UGM, dan dari semua dosen kita itu yang belum S3 itu cuman hitungan jari, di bawah 5 orang dari sekian banyak dosen, dan dosen kita pokoknya udah well banget. Terus abis itu organisasi kita juga banyak, all in all pokoknya sukanya tuh emang baik banget, walaupun ya tadi ada yang disampaikan Wisnu juga, dukanya adalah kuliahnya challenging, menantang, waktunya yang tersisa untuk mungkin diri sendiri gitu ya, kalau buat selama masa perkuliahan tuh dikit karena tugasnya gila banget, praktikumnya gila banget, tapi ya itu tadi teman-teman semuanya itu worth it jika dibandingkan suka sama dukanya, gitu. Wow, sebenarnya susah, semakin tugasnya tuh susah, semakin tantangannya tuh banyak tuh justru kita tuh juga makin rekat sih sama angkatan, sama teman-teman yang merasakan duka yang sama gitu. Jadi kayak teman-teman nggak usah takut kalau misalnya tugasnya banyak ya, ininya banyak ya, karena tenang aja, kita semua tuh perjuangannya tuh sama gitulah ibaratnya di sipil. Jadi bareng-bareng selalu ngerjainnya gitu. Oke, dan Alia, terima kasih ya teman-teman. Nanti kalau mau tanya kayak lebih lanjut, boleh kontak siapapun yang ada di sini. Ada banyak banget nih sipilnya kayak mau tawur, boleh kontak aja. Makasih banyak ya Mbak, Mas, teman-teman semuanya. Kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya aja. Aku stop share screen-nya ya. Oke.